Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1113 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Ada berbagai hal menarik dalam chapter ini, mulai dari pertarungan yang terjadi di Pulau Egghead hingga pesan Vegapunk yang telah masuk ke dalam isi pembahasan. Seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, Gorosei Mars memasuki suatu ruangan di Punk Record. Di dalam ruangan tersebut ada Haishin Denden Mushi yang diduga sebagai sumber siaran Vegapunk. Ketika Mars masuk ke dalam ruangan itu, dia juga melihat sesuatu yang membuat dirinya memasang ekspresi serius. Ternyata apa yang dilihat oleh Mars merupakan kepala besar milik Vegapunk yang disimpan di dalam ruangan tangki atau tabung. Melihat itu membuat sang Gorosei tersebut menjadi cukup terkejut karena apa yang dilakukan oleh Vegapunk itu memang benar-benar gila. Selain itu, tanpa membuang-buang waktu, dia segera menghancurkan Haishin Denden Mushi di hadapannya, karena itulah tujuan kedatangan Mars. Siaran dari Vegapunk harus segera dihentikan, karena sang ilmuwan itu berniat membongkar kebenaran dunia. Walau secara spesifik Gorosei belum tahu apa yang akan Vegapunk ungkapkan, tapi mereka tentu tidak mau mengambil resiko untuk membiarkan hal itu terjadi. Namun, setelah Mars menghancurkan Haishin Denden Mushi, ternyata video dari Vegapunk masih tetap ada dan terus tersiar ke seluruh dunia. Jadi, Haishin Denden Mushi yang Mars hancurkan adalah yang palsu, sehingga tidak berdampak terhadap siaran itu. Hal ini terasa sangat memuaskan. Vegapunk telah melakukan persiapan yang sangat matang untuk menyebarkan pesan penting yang dia ingin sebarkan ke seluruh dunia. Bukan hal mudah untuk mencari sumber siaran sebenarnya yang telah disembunyikan oleh sang ilmuwan jenius tersebut. Bahkan, sekelas Gorosei pun gagal. Dengan kegagalan para Gorosei ini, Im-sama pasti tidak akan tinggal diam. Kemudian, chapter terbaru juga memperlihatkan keadaan di berbagai tempat di seluruh dunia. Banyak orang dengan antusias menonton atau mendengar siaran dari Vegapunk karena mereka sangat penasaran akan apa yang hendak dia sampaikan. Orang-orang itu berbicara dan menduga-duga tentang apa yang akan menjadi isi dari pesan mengenai kebenaran dunia tersebut. Perlu diingat bahwa Vegapunk merupakan sosok yang sangat terkenal dan penting pada masa ini. Dia ilmuwan nomor 1 yang telah menciptakan berbagai penemuan hebat dan luar biasa dalam era sekarang. Maka, ketika orang seperti Vegapunk menyiarkan suatu pesan untuk seluruh dunia, dapat dipastikan bahwa pesan tersebut terpercaya dan mengundang rasa penasaran publik dari berbagai kalangan. Hitung mundur untuk menyampaikan pesan itu pun akhirnya berakhir, sehingga seluruh dunia akan segera mengetahuinya. Di Pulau Egghead, secara spesifik, Gorosei pun tidak tahu apa yang ingin Vegapunk ungkapkan. Namun, pastilah Gorosei tetap khawatir akan apa yang akan menjadi isi pesan itu, dan mereka juga pasti kesal akan kegagalan mereka dalam mencoba menghentikannya. Sebelum masuk ke dalam isi pesan, cerita terlebih dahulu memperlihatkan keadaan di beberapa lokasi di Pulau Egghead. Di depan kapal bajak laut Giant Warrior, ada Gorosei Nusjuro yang menghalangi Bonnie dan yang lain untuk naik ke kapal. Dia memang sudah muncul di sana sejak chapter yang lalu, ketika dia datang dengan kecepatan tinggi, lalu menumbangkan seorang raksasa dengan sekali tebas. Bonnie pun berada dalam bahaya besar akibat kemunculan dari sang Gorosei itu. Namun, dalam chapter kali ini, Sanji sudah tiba di tempat tersebut dan langsung menyerang Nusjuro. Pertarungan Sanji melawan Nusjuro pasti akan berjalan dengan sangat menarik. Sanji wajib untuk mengeluarkan seluruh kemampuan dalam pertarungan tersebut, mengingat Nusjuro merupakan sosok musuh dengan kualitas kekuatan yang luar biasa, dan dia pun memiliki aura yang sangat mengerikan. Dia memiliki kecepatan tinggi, teknik yang efektif, dan keahlian berpedang hebat. Nusjuro akan memakai teknik-teknik serangan yang kuat dan berbahaya. Namun walaupun sangat sulit, tapi Sanji juga akan berjuang dan memberi perlawanan. Sanji akan memakai teknik-teknik hebat yang dia miliki untuk melindungi orang-orang dari Nusjuro.
Ada hal yang menarik juga antara Sanji dengan Gorosei yang satu ini. Mereka berdua sama-sama memiliki kecepatan pergerakan yang luar biasa. Saat pertarungan melawan Queen dalam Perang Wano di Pulau Onigashima, ada momen di mana Sanji mampu bergerak dengan sangat cepat sampai-sampai seolah-olah menghilang. Hal itu membuktikan level kecepatan Sanji yang tidak main-main. Di sisi lain, kecepatan dari Nusjuro pun tak perlu diragukan lagi. Tak lama setelah tiba di Pulau Egghead, dia segera memasuki mode hybrid dan menebas para pasifista di seluruh pulau. Gorosei berkekuatan Bakotsu itu melakukannya dengan sangat cepat, sehingga semua pasifista di sana berhasil ditumbangkan dalam waktu singkat. Maka, pada pertarungan antara Sanji melawan Nusjuro, akan ada adu kecepatan tinggi yang akan mengejutkan orang-orang. Kemudian, siaran dari Vegapunk kembali disorot, yang mana di sana dia berkata bahwa dirinya harus mati karena dosa yang telah dia lakukan. Namun, kematiannya tidak akan sia-sia karena dia telah mempersiapkan siaran tersebut untuk disebarkan ke seluruh dunia saat dia meninggal. Saat siaran itu berjalan, diperlihatkan Gorosei Saturn yang telah mencapai tempat di mana Usopp, Nami, Chopper, Brook, dan Robin sedang berada. Di sana, Robin bisa mengenali suara Saturn, yang mana suara tersebut sama seperti yang dia dengar dalam insiden Ohara. Mungkin dalam insiden Ohara, Robin sempat mendengar suara Saturn melalui Denden Mushi. Sepertinya, mendengar kembali suara Saturn sekarang membangkitkan kenangan traumatis Robin atas apa yang dulu terjadi di Ohara. Tak akan aneh apabila Robin merasa takut karena kenangan buruk itu yang kembali muncul. Usopp dan para kru lain pun membela Robin di sana. Mereka siap bertarung melawan Gorosei Saturn. Setelah itu, pada bagian akhir chapter, isi dari pembahasan Vegapunk dalam video yang tersebar itu pun akhirnya dimulai. Vegapunk berkata bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Perkataan dari Vegapunk tentu sangat mengejutkan karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan banyak sekali orang. Tak bisa dibayangkan akan ada berapa juta atau bahkan berapa miliar makhluk yang mati apabila dunia benar-benar tenggelam. Perkataan Vegapunk ini juga menimbulkan beragam pertanyaan, seperti mengapa dunia akan tenggelam dan apakah ada pihak atau orang tertentu yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi. Semoga pertanyaan-pertanyaan itu bisa segera terjawab dalam chapter-chapter yang akan datang. Ini sepertinya berkaitan dengan kekuatan Im Sama. Dia bisa menenggelamkan banyak pulau di berbagai tempat, sehingga tak aneh bila Vegapunk berkata bahwa dunia akan tenggelam ke dalam lautan. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1113. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.